no pure tank dari tim Aura Esports? Apa mengandalkan Balmond jadi tanknya? Bisa jadi ya. Kita bakal Iya lihat sih. nanti dari build itemnya juga. Betul. Tapi Jawhead ternyata berhasil diamankan. Berarti Yes. gue penasaran sebenarnya bakalan di topnya siapa nih? Dari mana? Tim apa? Dari Aura. Dari tim Aura mungkin yang bakal ngisi sisi side Jawhead lane-nya ya? ke Esmeralda sih menurutku. Jadi yang ngisi offlane-nya ya, Jawhead. Kayaknya ya. Tapi Iya. kita lihat nanti di in-game-nya saja. Tapi sudah ada Chow yang bakal di shadow pick yang bakal mengisi nampaknya untuk line up tim Genflix Junior. Belum. Ini kita Lunox. kayak masih di prank-prank gitu ya? Iya, dan ternyata Lunox. Oke, ini pick yang cukup menarik juga. Berarti yang bakal jadi hyper carry-nya ke arah seorang Roger kah? Roger atau Lunox? Atau Lunox ya? Karena Antara dua itu sih. Karena Tadi- biasanya Lunox juga lumayan cukup bagus sih untuk dijadiin hyper carry ya. betul, tapi kalau kita tadi ngeliat dari formation line up, Hmm. Mars itu ngisi sisi mid lane. Dan dia ngamanin Lunox, apakah Lunox akan kembali? Wow, Karena- pengen banget lihat. Iya, dengan ada patch baru nih, kita sering lihat Lunox jadi tank, pernah populer sama Zayce, tapi kurang maksimal. Iya. Pernah ngisi sisi offlane. Dan ini apakah akan kembali ya? Oke, tapi pembukaannya kita udah dikasih lihat nih line up-nya Hmm. agak sedikit menggemparkan ya sebenarnya. Betul, langsung buat temen-temen nih yang mau dukung Aura Fire, langsung tulis aja di kolom komentar dengan hashtag Aura Fire. Dan yang mau dukung tim Genflix Junior dengan hashtag apa? Yo. Rising Arrow. Rising Wall. Rising Ya. Wall. Keren. Ya, tapi masih bener lah. Betul. Oke, dan selamat datang di MBL. Minggu yang pertama, hari yang pertama, match yang kedua antara tim Aura Esports versus tim deng 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 deng. Ada tim Genflix Junior, Aura of Junior. Ya. Gak tahu tuh. Ya, dan kali ini bakal temannya sama Mokarate dan juga Ansel. Yes, dan kita bakal lihat ya ini untuk di awal-awal sih ya masih bakalan main tenang aja dulu ya. Oke, tapi ternyata Lunox ternyata yang bakal isi offline ya. betul, bakal terkena second strike juga dari seorang Godiva. Cukup buat ngeharas tidaknya, ngepok-pok damage, buat nyicil setidaknya biar dia bisa sedikit menangin lah ya dari landing stage-nya. Permasalahan di sini Keira dengan ada Esmeralda-nya, Frostmourne Shield, Stardust Dance bakal di cover langsung di secure ternyata di arah bottom lane oleh seorang Battle. Hampir saja. Hampir di-steal. aja. Karena kalau nggak salah tadi gue lihat dari Esme-nya pakainya apa sih dia? Heal. Lebih carefully tapi lihat di arah tengah ada ejector. Battle-nya harus ter-take down, first blood berhasil secure. Tapi ada Vince Poise dari Hike bakal nge-cover kah? Ke arah seorang Rapture agak sedikit low HP. Ejector masih ada Absorb Shield dan masih mencoba untuk bertahan. Yes. First blood berhasil diamanin sama Aura Esport. Lumayan, tapi untuk dari perbedaan goldnya sendiri nggak terlalu jauh lah ya. Ini masih bisa dikejar. Beda 400 doang. Betul, tapi Hike mencoba buat nge-secure ke arah gold buff di arah top lane agak sedikit diusir sepertinya oleh seorang Mars. Tapi akhirnya dengan kehadiran seorang Godiva berhasil ngelakuin zoning out juga ke arah top lane. Tapi lihat ada ganking Tyrant Revenge ke arah top lane. Godiva gak bisa kabur kemana-mana dan 1 point kill berhasil dikantongi oleh seorang Battle dengan Rogernya. Ya, sementara di sisi mid lane juga bakalan terjadi apa ya? Ini kayak cicil-cicil aja dulu sih sebenarnya. Yes, hanya sedikit pertikaian kecil-kecil aja ya. Iya. Gak mau terlalu nafsu juga. Mereka lebih memaksimalkan segala potensi yang ada. Karena kalau mereka mau maksain di early game, Roger agak sulit sih. Dia butuh banget item. Setidaknya butuh item armor juga. Dia bisa capable buat bisa bertahan di laning stage-nya. Ngadapin seorang Link Iya. yang cukup mengganggu banget. Benar, tapi Link juga emang hero yang memang butuh banget farming sih ya. Iya, butuh farming, butuh setidaknya butuh rotation juga. Dan dia dari seorang Link pakai killing spree. Berarti dia bakal objektif, bakal lebih nge-push ke arah early game ya. Iya, mau main cepet berarti ya harusnya ya Betul. dari tim Aura sendiri. Karena dapat setidaknya movement speed, dapat regen darah setelah ngelakuin kill atau assist. Dan itu maksimal atau enak banget buat di awal game. Buat di awal game. Iya. Karena dari tim lawan juga pasti belum terlalu tebel ya kan dari segi item. Jadi untuk hero-hero yang di awalnya bisa nyicil-nyicil kayak gini sih yang lebih bermanfaat ya. Tapi balik lagi kalau misal dibawa ke late game nih. Rogernya. Rogernya pedes banget. Rogernya yang bahaya kalau makanya dari tim Aura makanya
mereka ngamanin ke arah link dulu, mereka buat nge-secure game-nya bakal kelar di mid game. Kalau menurutku ya, prediksiku ya. Oke. Dia ngamanin link, oke, kita ambil aja mid game aja, sampai kita ngebiarin setidaknya ke arah late game bakal menyusahkan mereka juga. Iya benar. Dengan kehadiran Roger gitu kan. Bakal kewalahan untuk linknya pastinya ya. Yes. Tapi kita ada sedikit technical issue dari Aura ya, tim Betul. Aura yang meminta untuk pause dulu. Koneksi, masalah Iya. koneksi biasa itu. Butuh banget, jadi mereka tuh harus benar-benar main dengan nyaman gitu kan, Bener. pingnya stabil. Karena kalau dari segi kompetitif gini, ping itu hal penting banget sih. Ya koneksi penting banget. Hal penting Karena banget. kalau aku di rumah biasanya nggak ada sinyal langsung, tethering. Iya kan kayak nggak ada sinyal aja udah se-struggle itu ya. Apalagi Iya, ya bener, pingnya udah bener. berubah-berubah dan nggak stabil. Aduh sangat menyulitkan. Sangat Makanya menyulitkan karena Hmm? bakalan jadi apa ya, bisa bikin ketinggalan juga dari segi goldnya ya. Iya, Jadi jadi mendingan kita main aman aja dulu. hitung-hitungannya kayak nggak bisa ngeluarin potensi maksimalnya. Iya, Karena ada bener. sedikit lagging ya kan Mm. pingnya. Jadi buat teman-teman mohon bersabar dan bisa langsung ini prediksi ya kan, kayak siapa tahu ada yang Iya. mau mendukung Aura Fire dan juga Rising Wolf, tim idola kalian bakal bertanding ya kan. Ya, apalagi kan udah ketahuan juga nih line up hero-nya ya kan. Jadi udah bisa prediksi kira-kira lebih kuatan dari sisi Aura misalnya. Ya. Atau mungkin kalian lebih suka Roger dari tim Aerolf. Ya. Mungkin boleh langsung ramein di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian semua biar Betul. tahu nih kalau misalnya MDL season 2 udah mulai di week pertama, di day pertama juga. Iya. Karena sobat Line of Down, MLers yang ada di Yoi. rumah, yang MLers. lagi- MLers ya kan. Terlalu keren ya. Iya, yang lagi gabut, lagi pengen belajar gimana cara pro player bermain atau mau coba cari ilmu bisa Bener, langsung bener. nonton di MDL Nah kan. benar, karena biasanya adekku juga dia tipe yang suka nontonin pro player pada Oh. main gitu. Padahal sebenarnya ya skillnya dia nggak bertambah juga sih kayaknya. Nah, tapi setidaknya ada lah tambahan Ada ilmu infonya, ya. iya ada ilmunya. Tapi Heeh. kadang-kadang kalau di rumah tuh suka ngecengin. Ya masih gitu. legend aja lu gitu. Oke. Aduh ngeselin ya. So ini dia kita bakalan back to the game guys. Yes. Di match pertama kita udah balik lagi di sini. Betul, masih skor sementara 1-1. Tapi bisa dilihat dari sini kontrol dari minionnya yang dilakuin sama Errol. Bagus banget, dia motong minion. Lumayan juga buat nyicil-nyicil gold tambahan, masih diunggulin. Cuma bedanya tipis-tipis aja sih ini. Betul, tapi kali ini dari tim Aura Esports mau coba buat nge-backup, nge-zoning out juga. Karena dari tim Aero Junior, mereka mau ngeharas ke Blue Box si Hype sih. Tapi kali ini berhasil disecure dengan begitu mudah. Berkat Rapture dan juga seni budaya yang sedikit melakukan pressure atau tekanan. Tapi di arah top, di arah mid lane-nya, Tyrant Reface, Tempest of Blades, DP Answer bakal digunakan karena seorang battle, tapi di depan Keira, ada Falling Star Moon, bakal ngincer karena 3 orang di arah belakang, tapi masih bisa sustain, masih ada cukup darah dari Jake Lee, Erchan, dan juga battle. Tapi Erchan, datang Jello Waulia, tapi damage-nya, Luyi-nya bakal langsung menghilang dari peradaban, dan Turtle bakal menjadi next target seperti tapi datang Godiva, Cyclone Sweep bakal dikejar, Godiva bakal menghilang tapi di daerah tengah, Rapture bakal dikejar juga, mau kemana tapi langsung bergerak mundur dan nampaknya dari tim Marvel Junior bakal nge-secure turtle-nya tanpa adanya kontes kali ini. Hampir aja tadi mau dicuri sama Link-nya tapi nggak jadi ya. Yes. Telat timingnya. Momennya agak sedikit telat karena emang sulit juga sih kalau mereka mau masuk karena kalah jumlah main. Iya. 4 lawan 3 ya. Terlalu berbahaya sih, jangan terlalu greedy juga ya, apalagi malah bahayanya takutnya dari core sendiri malah keculik. Yes. Dan kali ini di meeting keempat, 10.000 gold sudah dikantongi oleh tim Aerol Junior. Mereka unggul banget karena bisa dapetin ke arah objektif ya Turtle ya. Turtle dan juga tadi culik-culik player ya. Yes. Apa ya? Kufranya benar-benar bisa ngontrol banget sih area midnya tadi. Ya, map controlnya bagus banget sih. Dia punya makro yang sangat apik. Dia bisa ngekontrol permainan dari tim Aura Esports. Tapi lihat Hype, coba buat nge-cover, mau coba buat ngedive-in. Tapi Battle dan juga seorang Mars. Ada Tyrant Race kena dorong langsung. Tempest of Blades bakal digunakan. Erchan flick out ternyata dan gak jadi di take down. But meanwhile di arah bottom lane dari seorang Tamus. Oh, berhasil dapetin objektifnya kali ini ya. Yes, bottom turret berhasil di-secure. Agak sedikit menyulitkan pergerakan dari seorang Keira ya. Map kontrolnya mungkin agak sedikit
kalah oleh seorang Tamus. Yes, Tamus juga pedes Pak, udah tebel, Iya, mana dia- nyicil-nyicilnya. Dia punya Molten Side, dia Iya. punya Inferno, regennya bakal non-stop banget sih. Tapi ternyata Lunox dari seorang Mars berhasil di take down oleh seorang Rapture dengan jauh headnya. Kumaha ya, ada apa ya? Tadi sepertinya ada sedikit pertempuran di arah tengah. Tapi memang kayak di tengah ini sering banget terjadi baku hantam memang. Iya, karena kalau bisa dapetin middle turret di menit-menit kayak gini, itu bisa dibilang menjadi advantage yang bagus banget Banget. untuk siapapun yang dapetin duluan. Iya, karena bisa lebih leluasa sih untuk melakukan rotasinya. rotasi landingnya mau ke kanan kirinya jauh lebih mudah juga. Apalagi untuk ngontrol dari turtle-nya ya, lebih aman gitu. Betul. Tapi Jelowo dengan adanya Tamus di arah top lane. But meanwhile in the mid lane, Rapture dengan jauh headnya harus terpick off sebagai gantinya kali ini. Yes. Dan turtle kedua ini berarti ya bakal disecure juga sama tim Yanflix, tapi Luoyi-nya sakit banget di sana. Rotation dispersion, ada polis namun tapi di steal. Turtle oleh seorang High, satu hit lagi, berhasil nge-secure. Ada tembak sama Blade, karena ada orang langsung. Flick out dari seorang Mars, mencoba untuk escape. Tapi High yang gak nyampe ke arah Mars, tipis banget itu darahnya. Tipis banget. Tadi nggak ada ini sih, apa ya, backup-annya ya. Kalau misalnya di backup-annya kayaknya masih bisa nyulik satu player lagi. Yes, bisa dikejar setidaknya Bisa ya. dikejar. Tapi kali ini dia berhasil escape dengan sehat sejahtera. Bottom turret pun berhasil disecure oleh seorang High, dapatnya momentum. Godiva, Cyclone Sweep di arah tengah. Hanya sedikit melakukan harassment. Nah. Nyicil aja. Iya, bisa dilihat sekarang ya dari segi goldnya udah mulai balance. Bisa dibalikin malah sekarang. Oh iya ya. Yang awalnya tertinggal 2 gold, tapi di arah top lane ada sedikit pertikaian. Erchan bakal terkena Asta, bawa force flick out digunakan. Tap of blade, satu hit. High berhasil dapetin momentum dan berhasil dapetin satu kill lagi dengan emblem killing spree-nya. Iya, wah ini sebenarnya kalau misal bisa menggunakan Luoyi secara maksimal sih, jujur bikin takut loh. Yes, apalagi dengan ada combo dispersion dengan rotation, itu yin and yang-nya bakal bersatu dan ngasihin damage yang besar banget. Iya pastinya, sementara dari Esmeralda juga bakal coba untuk kontrol di area bottom lane-nya kali ini. Jill, wow, bakal Yeah. mundur harusnya. Jilowo ya. Halo, gimana bacanya Pak? Jilo ya nggak apa-apa ya. Tergantung kita juga ya. Jilo. Iya, Jilowo ya. Si wow ya kan. Aduh, priuk. Oke. Yes, di arah top lane masih anteng aja. Tapi mereka mau ngamanin ke arah gold buff, red buff kah? Dari tim Arrow Junior. Oh, ternyata berhasil disokir sama si Battle ya. Iya. Hampir tadi. Kalau dari segi penyebaran ini kayak dari Esma sendiri nggak terlalu sering ikut ke fight ya. Lebih fokus, oke, Fokus ke dapetin lane. bottom turret dulu. Resurrecting Itu soon. membuat dia makin enak juga buat kontrol, lebih enak juga buat melakukan rotasi. Tapi ada Tyrant Revenge, tidak mau dari siapapun di arah tengah. Tapi lihat high-nya, berhasil mengejar ke arah seorang Jackly. Jackly bakal tumbang, tapi dapat momentum dari seorang Esmeraldanya ya di arah bawah ya. Iya. Dari seorang Keira. Tapi kali ini Turtle yang ketiga bakal coba di cover dan High berhasil dapetin momentumnya. Nah lo di arah mid lane bakal sedikit tertekan sepertinya dengan kehadiran seorang Esmeralda, Force Mount Shield-nya. Tebal banget darah putihnya. Tapi kita belum lihat build item-nya ya. Yes, Build item dari masing-masing tim juga. ini sudah hampir menit ke-10 juga. Kali ini mulai ditekan dimanapun ada laning, ada farming, langsung aja High. Ya, coba buat dapetin segala resource yang ada. Biar dia bisa semakin kuat setidaknya. Semakin kuat. Dari segi level, dari segi keuangan. Kalau ekonominya stabil atau ekonominya bagus banget, dia bakal enak banget sih buat beli item apapun yang dia mau. Tapi apakah dia udah ngaman heptasis ya Dari mana? dari seorang hike-nya? Oh, lane-nya? dari ceiling ya. Betul, karena itu bakal dapat kemarin juga. Rotation di arah mid lane terkena ke arah seorang Bato. Agak sedikit tercicil saja. Jadi nggak bakal di cover atau di komen lebih lanjut. Nah, kalau Keira bakal say hi. Masih ada Cyclone Eye. Coba untuk escape dan berhasil keluar dari zona pertempuran. Double stun juga bakal connect bouncing ball. Smart missile dari seorang Rapture. Ada ejector bakal dikeluarkan. Tapi ternyata 3 member dari tim Aura Esport lebih komit buat melakukan push ke arah bottom lane. Bottom lane. Ya tahu-tahu sebenarnya itu kayak distraksi ya, tapi dia bisa lihat juga sini. Yes, tapi Hike-nya harus terpanis
blue buff-nya harus menghilang juga kali ini. Agak sedikit kerugian juga oleh tim Aura Esports. Bakal di-press kah? Jake berhasil dapetin blue buff-nya kali ini. Bouncing ball dari seorang Ercan. Ngongol pergerakan dari seorang Godiva. Datang battle dengan serigalanya. Mencoba buat escape. Ada Cyclone Sweep. Digeprek. Flick out digunakan. Dan masih bisa selamat ternyata dianya. Nyaris saja ya, tapi untungnya tadi ada backup juga dari teman-temannya. Yes. Itu masih bisa selamat. Cuma tadi kalau kita lihat sayang di link ya. Oke, Falling Star Moon pakai dorong langsung dia tengah Rapture agak sedikit kepepet posisinya. Flick out digunakan, Keira lihat damage-nya tercicil hingga 4 bar yang menghilang dari darah seorang Keira. Tapi kali ini Jack Lee wings by wings mencoba untuk escape menghindari Cyclone Sweep dari seorang Balmond Feather. Ice Strike-nya connect ke arah Keira tapi Keiranya gak bakal tumpang dengan begitu saja. Ya, karena masih HP-nya masih banyak juga tadi ya untuk melakukan ultimate kayaknya. Baru cuma nyicil-nyicil aja lumayan. Tuh, sedikit ngaras juga. Tapi ini lama-kelamaan nih kalau dibiarin begitu aja bakal sulit nih buat tim Aerox Junior. Ya. Tapi Tyrant Rage ke arah tengah. Luinya harus menghilang ternyata. Nice banget initiation dari seorang Ercan. Dilempar Keira. Mau ada misi penyelamatan tadi kali ya? Iya, tapi nggak jadi. Nggak jadi ya? Nggak jadi. NOD juga udah jadi sama Lunox-nya. Itu buat ini sih setidaknya ngeberhentiin regen. Regen dari si Esmeralda, Esme ya. Balmond, sama seorang Tamus. Tapi di arah top lane Tamus dari Jelo. Wow, satu heal lagi dan ternyata Heist berhasil dapetin satu kill. Tapi ada sedikitnya pancingan. Ada Falling Star mau dorong langsung dari seorang Keira. Dari Jack Lee-nya bakal menghilang dengan sekejap saja. Second Eye, Lord-nya bakal ke Henage. Flick out digunakan, bakal diincar langsung oleh seorang Hike. 3 member dari tim Aerox Junior harus menghilang. Dan ini momen yang sangat tidak baik dari tim Aerox Junior. Yes, tadi agak sedikit berat ya battle di area Lord-nya. Yes, agak sulit banget menghadapi seorang Keira sendirian ya, 1 lawan 4. Tapi dia bisa langsung ngincer ke arah backline-nya itu loh. Ke Jack Lee. Dan dia nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa ngasih supply damage tambahan ya. Benar, cuman kayak yaudah pukul mundur. Ternyata Demon Hunter Sword di-secure sama Hike. Wow, oke, dia mau ngincer ini sih DPS-nya. Mereka mau ngincer ke arah seorang Kufra yang darahnya tebal, Tamus juga. Roger kali ini udah ngamanin Endless Battle. Oke, dia udah ngedapetin juga pakai satu attack speed. Nah, Lord-nya kali ini juga mau kalatnya udah mulai berjalan dari sisi bottom lane ya. Bottom lane. Ini sebenarnya dari tim Aura bisa nge-push 3 lane sekaligus sih. Karena bottom lane sendiri cuma tinggal dari inhibitornya aja. Sementara mid sama topnya masih bisa di kontes juga sama mereka kalau misalnya mau ya. Kali ini segala resource dari tim Aerox Junior langsung diambil oleh seorang Hike. Menyulitkan ya pergerakan dari tim Aerox Junior. Dan Lord juga sudah mulai berjalan, mulai melakukan charge juga ke arah bottom lane, mulai mengamuk. Base turret di arah bawah, ada Falling Star Moon bakal didivin dari seorang Keira. Lihat pinch point dari seorang Hike mencoba untuk menunggu di depan. Berhasil digeprek tapi Lord-nya masih harus ditumbangkan. Ada Winter terakhir dari seorang Jack Lee. Masih bertahan. Ada ejector bakal dilempar ke arah seorang Ercan. Masih punya immortality. Tapi Jelo bakal terlalu dive in. Dan masih ada flick out. Dan tidak ada yang ter-take down kali ini. Ya, tapi at least bisa dapetin turretnya ya. Tapi gue tadi sebenarnya agak bingung sama si Jelo ya. Dia tadi agak sedikit terdiam ya, gue gak ngerti apakah ada isu dari koneksinya apa gimana. Soalnya ketika teman-temannya tadi digebukin dia masih berada di luar site-nya. Dia tadi kalau nggak salah tadi mencoba buat ini juga sih, ngeharas juga ke depan kayak oke, dia punya regen, dia punya inferno, hajar aja bro. Hajar ya, jadi tameng di depannya. Betul, bakal menahan damage juga di Keira. Hampir ya ada Feather Ice Strike. Tapi cuman kayak geli-geli aja gak sih? Iya, dia punya flash FP. launching, tebel banget. Tapi kali ini Godiva bersembunyi dalam semak-semak, bakal bertemu oleh seorang Jelo. Tapi ya it's okay, cuman halo bro. Ya, say hello aja. Say hello aja kalau mereka mau team fight. Agak sulit sih buat maksain sama, karena bisa dibilang sama-sama tebal, butuh waktu banget. Sama-sama tebal, tapi ini bisa dilihat ya, ini udah masuk ke mid game, bakal dibawa ke late kayaknya. Nah, Gak tahu ya, dari Genflix sendiri mungkin bisa dibalikin kan kalau misalnya benar-benar dibawa ke late banget. iya. Tapi kali ini Athena Shield berhasil
secure oleh seorang Hike. Deadly Blade juga diamankan. Lihat. Frostmourne shield-nya tebel banget. Mau kalah T. Oke, ini kayak bakal langsung main objektif aja. Oke. Feather Ice Strike bakal digunakan oleh seorang Jack Lee. Mau coba buat sedikit membersihkan minion dengan begitu cepat. Ya kan, di arah tengah juga. Karena kalau minionnya udah masuk, itu menyulitkan banget buat tim Arrow Junior melakukan defense. Ya, karena lo lihat ya ini minionnya udah jadi gerobak Pak. Tebel banget. Iya, udah super minion di arah Iya. bottom lane. Udah makin kuat juga daya gedor dari tim Arrow Esports. Mau coba buat jebolin ke arah base turret di arah mid lane ya. Iya, ini susah sih karena dari topnya juga udah mulai masuk minionnya. Ini benar-benar bakalan di-push habis-habisan sama tim Aura juga. Dari Hike juga masih coba untuk nambah-nambahin Pundi-pundi. pundi-pundi goldnya ya. Iya. Tapi Rapture tadi udah ngamanin Immortality. Nah, dia bakal Nah, sering buka inisiasi sih. Iya. Dia bakal pede banget, dia flicker, dia ejector, dilempar siapapun yang didapat langsung dari tim Aura Esports. Hajar bre, langsung hajar gaming ya kan. Iya. Benar-benar main barbar ya. Yes. Langsung Oke. barbar gaming. Sementara Dan- sih kayak bakalan untuk control map dulu dari Aerolf-nya sendiri ya. Karena mereka udah ketinggalan 9K Pak. Ya, tapi masalahnya juga udah karena late game sama-sama hampir level 15. Tapi permasalahan di sini adalah mereka dari tim Aura Esports lebih ke arah menutup semua segala resource yang dimiliki oleh Arrow Junior. Benar. For example, Dubovnya diambil. Mm. Kayak menyulitkan banget, apalagi buat seorang battle dengan Rogernya bisa nge-hyper carry di game kali ini. Dan Lord sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh tim Aura Esports. Bakal coba di cover sepertinya oleh seorang Esmeralda dan juga Jawhead. Tapi sini mulai dengan Lui-nya terlalu depan. Ini masih mau coba buat melakukan zoning out. Mau coba buat melakukan pressure karena mereka lebih fokus ke arah Lord kali ini. Dan Lordnya masih diamankan oleh seorang Hike. Bakal langsung dikejar di depan. Jilowo dengan tamusnya berhasil escape. Wings by Wings di depan. Tempest of Blade tidak mengenai ke siapapun. Hanya ke arah seorang Erchan. Tapi Erchannya masih ada Immortality. Ya lumayan sih untuk mukul mundur dari Aerolf sendiri ya. Tadi sebenarnya bagus banget 3 player dari Aura coba untuk ngedistract. Makanya dari Hike-nya sendiri bisa dapetin Lord-nya. Tinggal nungguin aja lagi-lagi dari arah bottom lane-nya ini. Yes. Bakal menusuk lagi nih. Udah hampir full slot juga. Tapi dari tim Aura itu Jawheadnya bakal dijadiin ini kali kah? Core Smash atau Shadow Mask dari Jawhead. Tapi kayaknya lebih karena ini sih Shadow Mask buat inisiasi. Jadi kayak dapat invisible beberapa waktu. Ya lumayan. Lumayan buat bisa mengarah juga. Oke. Ada Feather Ice Strike digunakan. Coba buat sedikit nyicil ke arah Lordnya ya. Dan di arah top lane Jilowo 1 lawan 3 bakal lincer. Masih bertahan dengan ada Inferno. Tapi top turretnya bakal dipush saja oleh Hike. Oleh Rapture juga. Tapi minion di top lane-nya berhasil dihancurkan dengan begitu mudah. Dilempar ejector dari seorang Jawhead. Tyrant Rage akan keluar langsung dari seorang Rapture pun harus menghilang. Tempest of Blade di pop up defensif digunakan untuk mundur. Ya sayang banget tadi Immortal udah pecah. Tapi Nah. flickernya juga masih ini ya. Cooldown. Oke, tapi sini budaya bakal lincer. Masih ada Winter terakhir. Frostmourne Shield-nya digunakan dari seorang Keira. Mau coba nge-backup tapi nggak bisa. Wings by Wings dari Jack Lee. Bakal mau coba nge-cover tapi lihat Keiranya. Tebal banget darahnya dengan Frostmourne Shield. Tapi lihat datang pada bantuan. Unstoppable diamankan oleh seorang Roger. Ada flicker. Immortality bakal pecah dari Godiva. Double kill kali ini diamankan oleh seorang Roger. Wah, Perlu ini- berhati-hati nih. Yes. Aura harus berhati-hati karena ini udah masuk ke late game juga. Dari Rogernya juga udah mulai pedes banget. Ini yang bahaya yang aku bilang tadi. Bisa Moka. malah jadi turntable juga ya. Betul, bisa ngebalikin keadaannya karena udah di late game. Tapi lihat ya, Sword, Wings by Wings gak bisa escape. Hike langsung mengincar ke arah black line-nya. Ada Tempest of Blade, battle-nya pede banget, keras banget bro. Tapi Rapture langsung flick out digunakan. Deviant Sword, ada Retribution Gaming. Mau coba buat nge-slow, ada Unstoppable Force bakal digunakan. Digocek saja, tapi lihat auman dari seorang Roger. Sangat menyakiti ke arah seorang Rapture. Yes, tapi Rapture-nya juga nggak terlalu khawatir ya, karena ada linknya untuk nge-backup juga. Tapi lu lihat minionnya ke arah mid-nya masih bisa cicil-cicil lagi dikit. Apakah berhasil di-steal? Tapi lihat Tempest of Blade bakal digunakan. Deviant Sword juga mengincar karena seorang battle di arah belakang. Tapi ternyata dari seorang Rapture-nya yang harus bye-bye kali ini. Terlalu offside tadi kayaknya ya.
Ya dia mau ngincer ke ini ya sih tadi ke arah seorang Roger, tapi Rogernya itu Pedes Pak. pedes, udah tebel, damage-nya sakit. Kalau digarokin juga lama-lama kesakitan gitu kan. Iya, dari Hex sendiri bakal coba untuk kontrol lagi area mid-nya. Yes. Ini kayak cuman ya udah culikan satu, nahan lagi. Ya ini butuh momen sih, satu momen kayak misalnya terjadi penculikan yang cukup fatal ke arah core-nya, ke arah battle, atau ke arah high itu dari kedua tim ini bisa ngebalikin keadaannya. Ya, kayak tadi dari beberapa player Aura yang bisa di take down juga ya sama Errol. Kalau misalnya dari Errol dapetin momentum kayak gitu lagi, malah bisa berbahaya banget untuk Aura, mungkin bakalan dibalikin. Ya. Karena untuk dari segi laningnya, dari di mid-nya aja udah tinggal inhibitor aja gitu. Yes, Jadi base turret-nya udah tinggal disentil aja ya. Tinggal disentil aja. Langsung hilang. Tapi kali ini mereka buat menunggu sih, nunggu momen Lord-nya juga bakal spawn. Karena ini bakal di next target juga, tapi di arah depan agak cukup agresif dari seorang Hike. Mau mengincar ke arah backline-nya, Ercan di depan. Bakal di press, bakal tertahan posisinya tembak sama Playtara. Dan kena dorong langsung, tapi lihat flick counter dari seorang Jackly. Langsung escape dengan begitu saja dalam sekejap mata. Tapi Keira cukup bertahan. Godiva ada ultimate bakal digeprek karena seorang Ercan. Tara Rex di depan. Godiva mencoba bertahan, tapi di arah belakangnya. Seni Budaya bakal incar seorang Jello. Wow, satu hit lagi. Seni Budaya masih bertahan, tapi gak bisa. 4-3 ternyata 3-1 kali ini kemenangan untuk tim Marvel Junior di team fight barusan. Iya, wah ini bakal bahaya banget ya. Ini mereka tapi lebih milih untuk ngarah ke Lord-nya dulu ya. Sementara Wah. dari Parchnya bakal coba untuk melakukan defensif di area base. Betul. Tapi bakalan susah sih karena bakalan digangguin juga sama Hike-nya. Punya Nah. retry juga yang masih bisa digunakan. Betul. Tapi Battle udah punya immortality, bakal sulit banget buat ngebunuh dia. Tapi lihat dari seorang Sakit Hike, one banget. v1 situation, Parcha menghilang dalam sekejap mata. Tapi Battle bakal langsung diincar, Lordnya masih mencoba untuk bertahan, tapi diamankan oleh seorang Godiva dengan balmonnya. Oh my god, look at that bro. Ultimate yang sangat apik, tapi lihat Hike-nya harus menghilang. Terkena Feather Eye Strike dari seorang Jackly. Oh, oke, tadi aku pikir Wah. malah dari Hike yang bisa nge-secure Lord-nya ya. Nah, Tapi itu- ternyata dari Balmon emang geprekannya ini pedes, Pak. Itu dia meta Balmon is back. Geprekan secure penyelamatan Lord yang sangat apik Iya. dari Godiva. Itu Waduh. hitung-hitungannya sih, gue butuh beberapa detik lagi nih, Iya, set pas dia udah bisa banget. ngeliat, oke prediksi, oke ini darahnya udah sedikit. Pasti mati kena geprekan dari seorang Balmon. Iya, udah sakit juga ya karena udah masuk ke late game tadi. Yes, dan it works gitu kan, terbukti. Ini dia yang Ini- sangat ditakutkan. Ini sebenarnya jadi kayak tarik ulur gak sih? Karena dari beberapa saat Aura benar-benar kayak mendominasi, tapi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Aura sendiri bisa bikin Errol ngebalikin keadaannya. Cuman masalahnya adalah tadi sempat keculik di Lord-nya. Nah, itu ini, dia. ini nih. Itu dari kesalahan lagi. Kesalahan, Awalnya membayar kesalahan dengan ini ya, Lord-nya. awalnya kan kesalahan karena Aura Esport ya kan, kalah tim fight. Terus Genflix dapat momen. Mereka mau ngincer ke arah Lord. Nah permasalahannya. Lord-nya ada- bisa di-secure. Nah itu dia. Ada seorang Godiva. Langsung di lethal counter. Menghilang dalam Menghilang. sekejap. Waduh. So ini dia kita bakalan back to the game ya. Yes. Penasaran Lord-nya juga udah Waduh. ngarah ke ini lagi-lagi ya. Arah bottom lane-nya memang Wah. susah banget ditembus walaupun udah nggak ada Base turret-nya ya. Oh, betul. Langsung mengincar ke arah mid lane-nya. Kali ini Jackly bakal terkena Cyclone Sweep. Bakal jadi lebar. Ejector. Tapi Winter Trankion. Bakal datang. Ada Falling Star Moon dari seorang Esmeralda. Bakal mengincar seorang Ercan di depan. Triple stun-nya bakal connect. Tapi Ercan cukup flow. Cukup pede di depan. Immortality. Masih mencoba untuk bertahan. Ada Terror Racing mengincar seorang Rapture. Tapi Lord-nya sudah mulai berjalan ke arah bottom lane. Bakal langsung di-push. Middle turret-nya. Top turret-nya pun bakal menjadi next target dari tim Aura Esports. Iya, ini harusnya bakal bisa didapetin kedua lane sekaligus ya. Oh, di sini Spet, tapi ada rotation dispersion. Ultimate dari seorang Esmeralda. Ejector bakal digunakan oleh seorang Jawhead, tapi lihat di arah belakang. Immortality bakal pecah dari seorang Godiva. Base mulai terekspos. Bakal lincer langsung, tapi masih mencoba untuk melakukan defense dari Alam Junior. Dua bakal tumbang Godiva dan juga
Jackly, tapi di sisi kiri Rapture mau coba melakukan kiting, tapi ada Tyrant Rage bakal didorong, rotation, dispersion, semua dilakukan oleh Arrow Junior untuk mencoba untuk bertahan, tapi ada order brilliant dari seorang Mars, ada Falling Star Moon, Winter Trankeon, tapi base-nya masih kokoh, masih berdiri tegang, tapi ternyata kiranya harus menghilang dan juga Godiva. Berat. Ini mahal banget sih. Waduh. Mahal banget ya, dan bisa lu lihat dari Arrow masih bisa mempertahankan lagi. Wah, Kasih ini- nafas sedikit lagi. Ini bakal late game banget sih ini ya. Udah menit 23 dan belum ada yang bisa ngancurin base dari tim Arrow Junior karena benar-benar defensifnya sangat bagus. Mereka bisa bertahan dari segala gempuran tekanan yang diberikan oleh tim Aura Esports ya. Iya, Aura sih bakalan kewalahan karena ada Kufra juga ya. Tapi lihat Jelowo, nggak ada immortality, terkena Deviant Sword langsung menghilang dalam sekejap 54 detik sebelum kembali lagi ke Lane of Dawn. Semenit, lumayan ya. Lumayan, ini makin late game makin lama juga respawn time-nya. Benar. Bakalan segi berbahaya, jadi mungkin bisa dikurangin ya kayak penculikan-penculikan yang terjadi kayak tadi. Apalagi dari tamu sendiri lumayan cukup berpengaruh penting ya untuk di fight-nya. Betul, karena dia dengan ada Inferno bakal pede banget melakukan kiting, tapi lihat di depan Rapture-nya bakal sedikit tercicil. Ejector digunakan, flick out, tapi Hike mengincar arah seorang Jackly. Masih ada Wings by Wings, Tempest of Blade digunakan untuk defensif, tapi di arah depan Keira. Crossmon shield-nya Falling Star Moon mencoba buat bertahan, tapi ada flicker, ejector bakal dilemparkan ke arah seorang Ercan di depan. Masih ada bouncing ball, order brilliance dari seorang Mars bakal digeprek, lethal counter juga bakal connect, tapi masih cukup pede, masih bertahan dan gak ada yang ter-take down. Hanya seorang Jelowo tadi di arah bottom lane. Tapi ada Falling Star Moon di depan. Battle-nya hampir saja ter-take down. Tapi lihat ada Tempest of Blade bakal dikomit ke arah seorang Ercan. Tapi keras banget bro. Tebel banget, sulit setidaknya buat ngehabisin dalam sekejap. Susah sih sebenarnya, walaupun kalau kita lihat kesempatan berkali-kali datang dari tim Aura. Tapi dari Arrow sendiri dengan line up ada Kufra, Tamus bakalan sulit banget tentunya, apalagi ada Parshanya bisa ngontrol area ya, bisa ngusir minionnya at least. Malah jadi dipukul mundur lagi, ini bakalan susah sih, perlu banget lore sih. Dan bakal coba untuk ngamanin lagi blue buff-nya dari Arrow, jangan sampai diambil kebanyakan sama tim Aura ya. Ada rap. Gue pikir lu tadi gitu. Oh boleh juga, keren juga kayak gitu ya. Keren juga yang ngeliatnya ya. Dan kali Lord juga bakal spawn Hike. Cuma buat melakukan pengalihan isu ya. Di arah top lane. Memancing-mancing saja. Tapi lihat Jackly-nya terkena Deviant Sword. Hike. Pinch Poise-nya belum digunakan. Tapi udah sedikit tercicil banget. Itu 2 hit dari seorang Hike. Sesakit itu ya. Udah pedes banget sih. Sebenarnya Link dikasih sendirian juga bisa sih selama nggak ada immortalnya. Iya. Tapi kalau dia udah immortal bakal sulit banget sih buat ngejar dia atau ngebunuh dia ya. Karena butuh waktu banget. Dia punya escapability yang bagus. Dia punya damage juga udah gede banget. Iya. Nah itu permasalahannya. Bahkan udah pada pakai poison juga ya di sini. Tapi Lordnya kayaknya bakal coba untuk dikontes sama tim Aura nih. Sementara dari Arrow boleh, udah bisa sih ganggu-ganggu. Yes, di kali ini mencoba untuk mundur, agak berbahaya juga. Ada Falling Star Moon dari seorang Keira, agak sedikit didorong oleh seorang Jackly, langsung diusir. Mau diving bro, nggak bisa. Nggak bisa, dan akhirnya juga memaksa untuk Lordnya di reset lagi ya. Betul, Hike, coba buat nge-cover atau nge-rebuild ke arah red buff. Tapi kali ini nggak jadi karena berbahaya banget kalau dia memaksakan menghadapi 1 lawan 3. Bakal jadi blunder yang cukup fatal juga. Tapi kali ini Godiva dan juga Seni Budaya langsung mencoba buat nge-cover teman-temannya. Bakal diincar ke arah seorang Ercan, bouncing ball bakal digunakan Falling Star Moon. Nggak ada ultimate juga bakal di-pop up oleh seorang Ercan. Masih aman. Tapi Keira udah pop up ultimate. Mars juga udah pop up ultimate. Jackly juga akhirnya ready juga ultimate ya. Ya sebenarnya udah ready to fight banget sih, karena banyak banget ulti yang bisa dipakai ya. Tapi Betul. ngeluarin ulti cuma buat di area Lordnya kayaknya kurang wise sih. Agak bisa Sayang. dibilang agak sulit juga kalau kita misalnya kita nginisiasi Lord nih. Satu, skill kita udah habis. Udah habis. Cooldown. Yang kedua, darah kita udah tercici sama Lord. Benar. Yang ketiga, bisa aja di steal. Nah, Nyeseknya double ya. nyeseknya double. Makanya mereka tuh nggak mau inisiasi duluan. Oke, ini siapa yang inisiasi pasti bakal
menjadi kesulitan juga. Tapi setidaknya kalau mereka bisa menculik, Nah, itu bisa jadi keuntungan. Nah lo Rapture-nya bakal ke press but meanwhile in the bottom lane. Oh Rapture-nya langsung flick out dengan setetes darah. Tapi Tyrant Rage bakal connect dorong langsung ke arah seni budaya. Ada pelemparan penyelamatan dari seorang Rapture. Tapi Godiva langsung mencoba untuk escape. Dispersion langsung kabur dari seorang Lui. Nice banget ultimate yang bakal digunakan. Tapi di arah belakang ada Hansa Papamon bakal digunakan dari seorang Rapture. Langsung menghilang. Immortality-nya bakal pecah. Marsha di depan bakal diincar. Dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Battle juga. Immortality-nya bakal pecah. Ditungguin oleh seni budaya. Dan kawan-kawan. Tapi wings by wings. Dari seorang Jack Lee langsung escape. Ternyata Ercan bakal diincar oleh seorang Keira. 2 tuker 1 kali ini. Agak sedikit mengulangkan juga tapi di arah mid lane-nya Jelowow. Dengan ada Immortality. Mencoba untuk bertahan. Inferno. Tempest of Fate. 1 win lagi. Immortality-nya bakal pecah. Bakal ditungguin. 1 win lagi. Tapi ternyata nggak bisa escape. Besia bakal dijalan seorang High. Bakal terekspos dengan begitu mudah. 1 win lagi. Masih ada defensif. Dan yes. Aura Esports berhasil ngamanin poin di game yang pertama match kedua.